Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abni Dan saya Pria. Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perilaku antar kelompok dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Asmendri MPDI. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu merupakan suatu wadah yang menampung berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Interaksi antar individu membentuk kelompok-kelompok dan dinamika antar kelompok ini menjadi penting untuk dikaji. Memahami perilaku antar kelompok dalam lembaga pendidikan Islam dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi yang berjudul perilaku antar kelompok. Antar kelompok itu merupakan suatu bidang studi dalam psikologi sosial yang meneliti bagaimana individu berperilaku ketika mereka berada dalam suatu kelompok dan berinteraksi dengan kelompok lainnya. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu seperti norma kelompok, prasangka, dan identitas sosial. Adapun teori-teori dalam perilaku antar kelompok itu yang pertama itu adalah teori identitas sosial, yang mana teori ini menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan untuk identitas sosial yang positif yang mereka peroleh dengan menjadi anggota suatu kelompok. Ketika identitas sosial terancam, individu dapat menunjukkan perilaku yang bias terhadap kelompok yang lainnya. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori kategorisasi sosial. Teori ini yaitu menjelaskan bahwa individu mengkategorikan orang lain ke dalam kelompok sosial dan kategorisasi ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku terhadap orang lain. Kemudian teori yang ketiga, teori konflik realistis antar kelompok, yang mana teori ini itu menjelaskan bahwa konflik antar kelompok dapat terjadi ketika kelompok-kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antar kelompok ini? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antar kelompok itu yang pertama itu adalah norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan dan ekspektasi yang mengatur individu anggota kelompok. Norma kelompok dapat mendorong kerjasama dan konformitas atau dapat mendorong konflik dan diskriminasi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor prasangka. Prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok lain yang didasarkan pada generasi yang tidak akurat. Prasangka dapat menyebabkan diskriminasi dan perilaku agresif terhadap kelompok yang lainnya. Kemudian faktor yang selanjutnya itu adalah faktor identitas sosial. Identitas sosial itu adalah rasa memiliki dan identifikasi dengan kelompok sosial. Identitas sosial yang kuat dapat meningkatkan kerjasama dan kohesi dalam kelompok, tetapi juga dapat meningkatkan bias dan konflik antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Berikut saya sampaikan beberapa contoh perilaku antar kelompok. Yang pertama itu adalah kerjasama. Kelompok dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu adalah kompetisi. Kelompok dapat bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik. Konflik antar kelompok dapat terjadi ketika kelompok-kelompok memiliki tujuan yang tidak lagi sejalan. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi adalah ketika anggota satu kelompok diperlakukan secara tidak adil oleh anggota kelompok yang lainnya. Dampak dari perilaku antar kelompok ini yaitu perilaku antar kelompok dapat memiliki dampak positif dan juga dampak negatif pada individu dan masyarakat. Dampak positifnya termasuklah kerjasama, kohesi sosial, dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah termasuk ke dalam konflik, diskriminasi, dan kekerasan.
Lalu bagaimana cara kita untuk mengelola perilaku antar kelompok ini? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengelola perilaku antar kelompok dan mengurangi suatu konflik di dalam suatu organisasi atau kelompok. Antara lain yaitu dengan meningkatkan kontak antar kelompok. Meningkatkan kontak dan interaksi positif antar kelompok dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. Kemudian yang kedua itu adalah dengan mendidik tentang keragaman. Mendidik individu tentang keragaman dan bagaimana menghargai perbedaan dapat membantu mengurangi bias dan diskriminasi. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mempromosikan kerjasama antar kelompok. Mendorong kelompok-kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dapat membantu membangun hubungan positif dan kepercayaan. Nah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi perilaku antar kelompok, yang mana kita tidak bisa terlepas dari suatu kelompok karena kita manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup berkelompok, kita hidup berorganisasi, maka kita harus memahami perilaku antar kelompok agar kelompok-kelompok yang kita masuki dalam kehidupan kita ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan bersama dan dijauhkan dari berbagai macam konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen konflik. Konflik organisasi adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penilaian atau pandangan yang berbeda. Baik. Jadi suatu konflik organisasi itu adalah apabila di suatu organisasi itu terdapat antara individu satu dengan individu lainnya berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam terhadap sesuatu, maka itu dapat terjadi konflik. Kita masuk ke dalam manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu metode di mana hal negatif yang timbul dari konflik dapat diminimalisir, sehingga maksud dari manajemen konflik itu memaksimalkan sikap yang positif dalam organisasi. Baik, apabila ada konflik di suatu organisasi, maka harus ada manajemen, harus ada manajemen konflik sehingga konflik-konflik yang terjadi itu dapat diminimalisir. Karena mengapa? Setiap konflik yang terjadi di suatu organisasi jika tidak dikelola dengan baik atau tidak diantisipasi, maka itu akan berdampak buruk pada organisasi itu tersendiri. Nah, makanya itu perlu adanya manajemen konflik yang baik agar dapat diminimalisir konflik-konflik yang terjadi pada suatu organisasi tersebut. Nah, itulah pentingnya mengapa adanya manajemen konflik pada suatu organisasi. Selanjutnya itu ada dampak suatu konflik dalam organisasi pendidikan. Tentu ketika adanya suatu konflik dalam suatu organisasi tentu berdampak bagi suatu organisasi. Yang pertama yaitu pengelolaan konflik yang secara sistematif itu dapat berdampak positif bagi organisasi. Jadi konflik ini terdapat dua dampaknya. Ada dampaknya negatif dan ada dampaknya positif. Konflik berdampak positif apabila dikelola dengan baik. Apa contohnya? Konflik yang dikelola dengan baik, di manajemen konflik yang baik di suatu organisasi, maka konflik yang terjadi pada suatu organisasi tersebut, setelah terjadinya konflik, maka orang yang berkonflik itu akan hubungan kerjasamanya semakin kuat dan meningkat. Karena mengapa? Karena orang yang berkonflik tersebut telah dikelola dengan baik, dan juga ada dampak dari konflik tersebut jika tidak dikelola
Jikalau konflik tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya juga tidak baik bagi suatu organisasi. Contohnya yaitu bisa menurunkan produktivitas, menimbulkan ketidakpercayaan. Nah, maka daripada itu ketika ada konflik harus dikelola dengan baik. Nah, maka dampaknya akan positif bagi suatu organisasi, dan berbanding terbalik dengan konflik yang tidak dikelola dengan baik, maka konflik tersebut akan berdampak negatif. Contohnya menurunnya produktivitas suatu stakeholder yang ada di suatu organisasi tersebut. Dan selanjutnya di sini kami bahas tentang jenis-jenis konflik. Jenis konflik yang pertama di sini ada konflik di dalam individu. Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap pekerjaan mana yang harus dilakukan, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Nah, jadi konflik di dalam individu ini adalah konflik yang terjadi pada diri seseorang stakeholder, bahwa dia merasa bingung, dia merasa canggung, dia tidak mengerti apa yang akan dia laksanakan, apa yang dia lakukan, ataupun segala sesuatu pekerjaan di luar batas kemampuannya. Seperti itu, maka terjadilah konflik atau stres orang atau stakeholder yang ditunjuk apabila seseorang itu tidak diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan porsi kekuatannya atau sumber daya yang dimiliki, maka orang tersebut akan terjadi konflik di sana. Bisa jadi dia bisa stres dan lain sebagainya. Baik, yang kedua yaitu tentang konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan-perbedaan kepribadian. Baik, konflik juga bisa terjadi antar individu dalam organisasi. Jadi konflik yang terjadi antar individu dalam suatu organisasi adalah apabila suatu stakeholder, katakanlah seperti dalam instansi pendidikan, ada seorang staf yang berkonflik dengan rekan kerjanya di sampingnya karena berbeda pendapat. Seperti itu. Itu juga bisa menimbulkan konflik bagi suatu organisasi, yaitu yang dinamakan dengan konflik antar individu dalam suatu organisasi dengan suatu organisasi yang sama. Dan selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu konflik antar individu dalam kelompok. Jadi juga ada konflik antar individu di dalam kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya seseorang yang dihukum karena melanggar norma-norma kelompok. Jadi di konflik antara individu dan kelompok ini bisa terjadi karena adanya aturan-aturan atau norma-norma kelompok yang dilanggar. Seperti itu, orang yang melanggar tentu akan dihukum. Apabila individu tidak senang terhadap perlakuan kelompok, maka dia akan melakukan perlawanan, sehingga terjadilah konflik di suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Ini konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama ini kita bisa contohkan sebagai sekolah, antara sekolah A dan sekolah B memiliki kepentingan kelompok, berebut, katakanlah seperti itu, berebut tenaga pendidik. Karena berebutan tenaga pendidik, berebut guru, maka bisa terjadi konflik antar kelompok. Kelompok satu dan kelompok A bisa berebut seperti itu. Bisa terjadi konflik. Dan selanjutnya yaitu konflik antar organisasi. Ini konflik antar organisasi ini juga sering kita temukan
di masyarakat, baik itu organisasi masyarakat dan juga organisasi pemerintah lain sebagainya. Karena ini biasanya ditimbulkan oleh ketidakpuasannya terhadap organisasi lain, dan juga ditimbulkan akibat mengolok-olok organisasi lain. Maka di sini perlu juga kita perhatikan bahwasanya kita harus saling menghargai antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, sehingga tidak terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya metode pengelolaan konflik. Jadi konflik ini sebenarnya bisa dikelola, bisa diminimalisir. Jadi bagaimana cara metode pengelolaan konflik? Yang pertama yaitu ada dominasi dan penekanan. Pada metode ini dapat dilalui dengan cara yaitu yang pertama yaitu kekerasan atau forcing. Forcing bersifat penekanan otokratik, penekanan otokratik atau kekerasan. Dalam pengelolaan konflik itu bisa ditekan atau diberikan kekerasan. Ini biasanya sering digunakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, ya, yang mengancam atau menekan para tersangka agar dia bisa mengaku seperti itu. Dan selanjutnya ada penanganan atau smalling, yaitu dengan cara yang lebih diplomatis. Penanganan yang kedua ini yaitu lebih manusiawi, yaitu caranya lebih diplomatis, selesaikan dengan baik-baik, tidak ada unsur kekerasan di sini, namun dibicarakan dengan baik-baik. Yang ketiga yaitu dengan metode penghindaran atau advice, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Jadi untuk pengelolaan konflik seperti ini, agar tidak terjadinya konflik, ada juga suatu yang pemicu konflik itu dia menghindar atau memisahkan di antara keduanya, sehingga percaya kemudian konflik tersebut tidak berlanjut gitu. Kemudian bisa dikelola dengan baik. Dan yang keempat yaitu penentuan melalui suara terbanyak, majority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara, voting melalui prosedur yang adil. Jadi metode pengelolaan konflik tersebut bisa dikelola dengan cara demokratis, dengan cara voting seperti itu. Mana suara yang terbanyak, maka itulah yang pulanya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu cara kompromi atau kompromis ya. Manajer mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang saling berselisih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keputusan capai melalui kompromi, bukannya membiarkan pihak-pihak yang berkonflik merasa tertenggelam dan frustasi dan bermusuhan. Akan tetapi kompromi merupakan metode yang lemah untuk menyelesaikan konflik, karena biasanya tidak menghasilkan penyelesaian yang dapat membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, pada pengelolaan konflik kompromi ini, carakan dengan kedua belah pihak. Ada penengahnya yaitu biasanya pimpinan manajer. Itu memanggil kedua pihak, kemudian mencari jalan titik tengah dengan cara baik-baik, sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik juga, dan tidak terjadi atau tidak terlanjut konflik tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.